Yang ngerekam itu Muhyiddin, yang nge-up itu Muhyiddin, dan statement itu menjadi sebuah ajaran. Jadi sudah menjadi konsumsi publik. Kita itu tidak berlebihan menanggapi. Udah nyimak belum nih Kiai? Sudah ada tadi. Ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul ada. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga tujuhumul lima. Tapi nggak tahu kitabnya apa itu yang sudah dibuat. Iya. Gua lagi nunggu. Silakan lu naik Muhsin Zain. Ya. Muhsin Zain naik Muhsin Zain. Ayo. Nah, pengecut lagi. Ya, idolanya aja pengecut. Borong kan. Nggak bakalan mundur saya. Serius. Tahu Al-Fatih. Oke lah, ya anggap saja ini adalah barokah. Barokah si Habib Sati, Habib yang tadi naik ya, si Habib setan tadi yang naik. Jadi kita akan terus-terusan ngebahas kitab dobolnya Habaib. Anggap saja itu bonus barokah. Ya ajarannya sih di kalangan Habaib ini, ya ajarannya memang begitu ya, bisanya ngebanggakan murid buyut. Mereka itu rata-rata ya, walau tidak semua, kayaknya sudah mungkin merasa sudah jadi manusia paling mulia sehingga bisa memperlakukan seenak udel umat baginda Rasulullah SAW. Jadi Idrus Al-Masyur ngapain naik, ketemuan aja langsung Sherlock. Justru saya mau ngasih lokasi Idrus Al-Masyur naik. Nah terus Sherlocknya gimana Idrus Al-Masyur? Coba track screenshot ya, screenshot akunnya Idrus Al-Masyur. Idrus Al-Masyur, terus Sherlocknya gimana? Kalau ngebuat janji. Ayo, no. Itu kan ada Idrus Al-Masyur ya. Coba akunnya mana akunnya? Kirimin akun yang tadi naik. Komen. Membrutar cepet. Membrutar cepet. Membrutar, kerja membrutar. Saya tak bisa sendirian tanpa kalian. Oke, setelah lama ngandarin membrutar. Oke, akunnya ini. Idrus Al-Masyur, sip. Kita screenshot ya. Ini Habib bukan, kalau bukan Habib abaikan. Buang-buang energi. Idrus, lu mau ketemuan kan? Oke, naik terus. Nggak punya otak nggak sih sebenarnya ini? Ngajak ketemuan terus gimana ketemuannya? Video utuhnya saya akan up di medsos ya, bahwa saya sudah menghormati si Habib itu. Dia tidak terima dengan statement saya sikapi baik-baik. Nanti bagaimana dialognya saya suguhkan. Ya. Silakan, Mukhlis Zain, on cam dulu Mas Zain. Mau tanya bang, yang ngaku Habib itu betulan Habib bukan On cam dulu, nanti saya tanggapi baik-baik. Boleh nanya atas statement saya on cam dulu. Aduh, On cam tidak? gelap nih bang. Admin, eksekusi. Naik Idrus, naik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa maksud Anda ngajak ketemuan? Saya tidak ada masalah dengan Anda. Begini, Ya. kalau masalah ilmu, Anda nggak punya. Cuman maksudnya, jangan terlalu seperti itu, Bang. Yang memulai tadi si Oknum Habib, kok ngomongnya ke saya? Persoalan ilmiah. Siapapun itu, kita sebagai umat Islam tuh jangan memecah belah. Habib yang tadi salah, abang juga salah. Jangan seperti itu. Kita nih sama umat Islam, udah. Mau habaib, mau ulama, mau kiai, semua sama.
Jangan memecah belah. Saya tidak membela siapapun di sini. Oke. Saya ditantang untuk on cam. Gini bang, Ya. kalau saya ditantang untuk on cam, saya nggak pernah takut sama siapapun. Saya sekarang lagi di Jambi. Saya asli Tanah Abang. Saya tinggal di Tangerang Selatan, Bintaro. Ya. Terus sampai ngajak ketemuan saya itu apa? Kita ngobrol. Maksudnya abang nggak bisa begini terus. Gimana? Kan Abang Bang Mahesa cuman ngomong doang. Abang nggak ngeliat komen-komen yang datang. Komen-komen yang datang itu abang dibilang gibah. Jangan diterusin live-nya. Maksudnya itu kan buat koreksi abang sendiri. Buat koreksi abang juga. Ya saya jawab ya. Terus tapi pakai otak ya terus ya. Kan saya ngomong, sampean ngomong bahwa cuma ngomong doang. Lah emang kritik mah pakainya ngomong. Kita itu kritiknya ilmiah. Nah terus maksud kamu omong doang itu harus apa? Ketemu. Justru itu yang saya mau lakukan. Iya. Enggak, sampean ini waras gak sih otak? Justru saya ingin berupaya nemuin orang itu. Mulut begitu nggak usah dikeluarin. Lah kalau sampean komen tuh. Gibah itu buat pribadi tuh. Gibah. Maksudnya sampean ini tamu lagi ngobrol kok ngeladenin komen. Artinya di sini sampean ini di sini statementnya karena tidak nyimak dari awal lalu ujuk-ujuk di sini. Yang pertama, saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya bermasalah dengan satu Habib. Yang kedua, statement Anda cuma bisa ngomong. Justru saya ingin nemuin si orang itu, si oknum itu. Lah maksudnya apa gak sampean itu ngomong? Cuma bisa ngomong. Justru itu yang ingin saya lakukan. Piye gak sampean itu? Karena dia si Habib itu, si oknum itu bawa-bawa buyut saya, salah saya apa? Saya kritik ilmiah. Dia kok ngecengin buyut-buyut saya. Makanya tadi saya bilang, Habibnya salah, abang juga salah. Udah, maksudnya udah nggak usah. Kasihan orang-orang bang. Sekarang Islam lagi diujat-ujat, lagi jangan nyeramain. Kita ngomong salah benar itu berarti ada standar, ada ukuran. Nah, Anda tadi nyalain saya karena saya cuma ngomong doang. Sementara saya mau upaya nemuin, Anda salahkan juga. Terus standar ukuran benar yang Anda pakai apa? Nggak apa-apa kalau mau nemuin, cuman istilahnya jangan pakai bahasa Oke. Gue ditantang. Gue dulu yang ditantang. Gue mau temuin agar gue nggak bacot doang. Paham nggak Idrus? Agar gue nggak ngomong doang. Nah terus semua cara saya disalahin dua-duanya. Emang standar salah itu apa? Bagaimana? Coba definisikan ukuran apa itu salah. Silakan. Emang yang diajarkan Rasulullah seperti itu. Oke, yang tak mampu berbicara turun. Ente bukan levelnya. Ya, karena kita bicara ilmiah. Minggir. Kalau cuma levelnya begitu, tak perlu saya tanggapi. Ya. Idrus turun. Iya, Scorpio. Tak perlu ngeladenin bang orang pansos. Nah, tadinya dia itu. Ngajak-ngajak ketemu. Bah, buyut-buyut saya, bah, dipertanyakan oleh si oknum Habib yang aku dari luar Batang, bah. Video utuhnya, bah, tanpa potongan akan saya apa? Akan saya apa, bah jempol? Saya terima dengan sopan. Karena dia bertanya terhadap kritikan saya. Yuk. Apa saja? Iya, bah. Saya akan sampaikan kepada para habaib khususnya di luar Batang. Tuh, bagaimana saya menyikapi habaib. Saya terima baik-baik. Saya biasanya ngegas, saya respon baik-baik. Jadi tapi saya bermasalah dengan satu orang. Tolong tadi dia minta alamat saya. Saya yang akan datang keluar Batang. Saya cuma minta waktu. Hari apa saya nemuin si oknum Habib itu. Itu saja. Nggak usah repot-repot nyari saya. Mau apa gitu loh bahasanya. Lo kalau berani Sherlock. Gua nggak hanya Sherlock, gua berani datengin itu si Habib. Ya. Kayak tadi, ketemu. Jadi serba salah kita ini. Kita ini lagi sedang upaya menemuin si oknum Habib, disalahin. Terus ngomong doang disalahin, ya piye aja benernya. Jadi saya kronologisnya nih, saya ulang sekali lagi. Ada cerita dari Habib Hasan, almarhum Habib Hasan, menceritakan kata-kata Habib Abdullah bin Faqih. Nah, kata Habib Abdullah bin Faqih, Hasan, kamu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya itu Imam Syafi'i. Omongan itu kan omongan dabrus, tapi itu hak mereka, silakan. Hak Habib Abdullah bin Faqih. Nah, lalu kata Habib Hasan, ini kan kata-kata nggak sembarangan, ini kan khoriqul adat. Lalu saya jawab bahwa itu bukan khoriqul adat. Statement itu adalah sebuah pengakuan. Itu bukan khoriqul adat. Setiap orang bisa mengklaim. Lalu saya katakan, berarti Habib Hasan ini nggak ngerti khoriqul adat. Nah, ada Habib yang nggak terima. Lalu saya mulai membedah, saya menyalahkan Habib Hasan ini berdasarkan kitab Bughya, kitab Habib juga. Saya tidak menyalahkan Habib Hasan ini dengan kitab Syekh Nawawi, tidak. Takut Habib gengsi, kalau dihujai pakai kitab Syekh Nawawi, takut gak nerima. Saya pakai kitab Habib. Saya menyebut tidak mengerti ini berdasarkan disiplin keilmuan. Nah, karena cerita itu memang bukan khoriqul adat. Terus sampai kalau berani Sherlock dan lain sebagainya. Saya masih sopan. Begitu dia sudah dibawa buyut-buyut saya. Lagi piye? Buyut sayanya salah apa sama si Habib? Poinnya di situ lah ya. Saya nggak bisa rehat bener. Karena saya itu tipikal begini kamu.
Tipikal orang yang nggak bisa, kalau ada Habib salah, buyut-buyutnya dibawa, nggak bisa saya. Dan itu sudah sering kali kita sampaikan pembelaannya. Saya kalau bermasalah dengan satu Habib, sebut nama, itu menghindari generalisasi. Karena kalau kayak begini kan dilema kita ya, karena nggak tahu nama kita ya, kan dilema kita. Maka saya katakan ada Habib yang ngaku dari luar Batang. Saya nggak menyebut Habib luar Batang, bukan, karena bisa jadi dari luar, gitu loh. Sampai perkata pun saya perhitungkan. Sekarang gini saja lah ya, kalau ada yang mau membela statement ataupun cerita Habib Hasan, monggo. Piraku Muhyiddin Habaib dengar yang pinter ya, ada nggak sih videonya ini ya? Bentar, saya tulis dulu, saya tulis namanya ya. Habib Hasan bin Ja'far. Bin Ja'far. Sampai saya tulis tuh. Diskusi kita karena memang benar-benar diskusi, sampai saya tulis di handphone. Karena saya tidak ingin keluar konteks ya. Ketika persoalannya A, ya kita selesaikan A. Ini kalau ngelunjak terus-terusan begini, makin habis itu Muhyiddin Habaib. Serius. Habib Abdullah Balfaqih. Nih yang saya tanggap ini nih. Bilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Orang Dabrus. Kalau beliau bukan orang besar. Iya, siap. Dan ini adalah khawarikun ada. Orang Dabrus, diceritakan orang Dabrus. Saya jawab, siapa yang berani ngomong begitu? Jawabannya orang Dabrus. Ulangi lagi, saya tanpa ngedit. Ini pun baru saya cek ya, orang yang angkat, yang up. Ini namanya Muhyiddin tuh begitu, cerita-cerita begini di up oleh Muhyiddin. saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Oke. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Oke. Imam Hanafi, Oke. Imam Malik. Oke. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini? Saya pause. Siapa yang berani ngomong begini? Orang Dabrus, bebasan. Yang berani ngomong begitu tuh orang Dabrus. Oke ya, itu poin pertama. Lanjut. Kalau beliau bukan orang besar. Dan ini adalah khawarikun ada. Itu bukan khawarikul adat. Lalu saya bilang, nampaknya Habib Hasan ini tidak ngerti khawarikul adat. Lalu saya keluarin penjelasan dari kitab Bughyatil Mustarsyidi. Ada orang yang nggak terima. Sherlock. Saya sikapi baik-baik. Nah, video utuhnya saya akan up nanti. Saya akan up. Alhasil buat habaib yang baik-baik, yang soleh-soleh yang saya sampaikan di sini. Ya inilah yang kita alami, yang kita terima. Jadi kayak kita itu merasa ingin dibungkam gitu. Ketika memberikan tanggapan langsung, Sherlock, saya nggak ngerti sama sikap kalian itu. Tapi kendati demikian, saya nggak langsung tersinggung. Sebelum bawa-bawa buyut-buyut saya. Sekarang ginilah, kembali kepada diri Habib. Ya tadi sering yang dijadikan argumen para habaib. Ketika misalnya ada Habib sekarang yang bersalah, terus buyut-buyutnya masa dibawa-bawa. Ya itu perasaan sampean itu apa yang saya rasakan. Gitu. Sementara diskusinya ilmiah, hanya terkait statement tadi. Nah sekarang saya ulangi nih, saya katakan Habib Hasan tadi yang menyebut bahwa kata-kata itu adalah khawarikul adat. Saya katakan Habib Hasan nggak ngerti khawarikul adat. Itu statement dari saya tuh ya. Kemudian itu yang kemarin di VT. Lalu saya komparasi ibarat dari kitab Bughyah dengan ibarat dari kitab Bughyah. Nah itu statement saya masih murni ilmiah. Nah sekarang malam ini saya tambahin ya, saya tambahin. Karena buit-buit saya sudah dibawa-bawa ini. Tapi saya tidak melebar. Saya hanya akan menanggapi yang bersangkutan, yang mengeluarkan statement. Kata Habib Hasan,
Siapa yang berani orang ngomong begitu? Lalu saya jawab, orang Gedabrus. Ah, itu boleh dibantah nanti. Udah meninggal bang. Iya, videonya menyebar luas. Saya pun bukan menanggapi personalnya, tapi statementnya. Karena videonya disebar luas. Asal Anda tahu, video itu disebar oleh Muhyiddin. Karena haternya Habaib nggak ada yang hadir di majelisnya. Yang ngerekam itu Muhyiddin, yang nge-up itu Muhyiddin, dan statement itu menjadi sebuah ajaran. Jadi sudah menjadi konsumsi publik. Kita itu tidak berlebihan menanggapi. Ya. Justru yang ingin saya tanyakan di sini, emangnya buit-buit saya salah apa? Yang saya lakukan adalah mengeluarkan kata-kata bahwa Habib Hasan nggak ngerti Khawarij. Sebatas itu, boleh dibantah sebenarnya. Ya tinggal dibantah gitu loh. Tinggal dijawab, Bi. Nah, emang tidak ada tah yang bisa menjawab statement saya. Yang nggak ada, karena yang alim akan tahu diri, kecuali yang plongo dan dungu. Pokoknya asal Habib walau dabrus dibela. Kalau suka debat jangan di TikTok lah. Itu Mukibin mah begitu tuh. Belum kenal Mahesa itu kayaknya. Saya hanya naikin yang akun jelas saja ya. Jadi gitu kronologinya ya. Kronologisnya seperti itu. Nah, orang itu ngaku Bani Alawi, ngaku Habib dari luar Batang. Nah, saya ingin tahu tuh, saya ingin berurusan dengan satu Habib, tolong naik lagi, karena dia tadi kabur. Begitu saya ngegas, karena dia bawa buit-buit saya ngegas, dia kabur. Nah, tolong selesaikan, saya hanya bermasalah dengan satu Habib, yang ngakunya ya, dia di luar Batang. Tolong tongolkan sekarang, kita buat jadwal, saya akan datang ke luar Batang. Gitu. Mau diapain sayanya, gitu, pengen tahu. Silakan Kang Baru paling. Hah? Mau disunat paling bang. Kali saya mau ditawarin janda pirang. Nah, Kan menang banyak sayanya. Ya ada Pak Kang Baru. maaf ya sebenarnya saya komen-komen yang nggak jelas itu juga ngerasa risih dengan konten sampean ini. Contohnya gini loh bang, Allah menciptakan tai itu emang harus dikritik. Emang harus dikritik gitu ya. Emang kayak gitu, emang kayak gitu dari sananya. Gitu. Jadi ya udah, masih banyak kok orang yang minum, masih yang lebih berdosa itu masih banyak. Gitu. Jangan diunggah kayak gini. Kalau mau kritik itu abang nyamperin ke rumahnya, bilangin baik-baik. Jadi orang awam itu nggak ngerasa risih gitu ya. Kalau abang punya masalah sama, udah belum nih saya tanggapin. Ya. Mau dijawabin, mau dilurusin cara berpikirnya itu. Iya iya. Mau perlu jawaban apa tidak perlu? Nggak perlu sih perlu. Oh ya sudah, ya sudah. Abang udah salah gitu loh. Coba lurusin hati abang itu bang. Kita tuh banyak orang yang udah kerja nyari uang halal itu juga baik-baik masih banyak juga di dunia ini, di Indonesia juga. Iya. Jadi kalau masalah kayak gitu ya biarin lah. Biarin. Saya lebih suka ngebiarin Bapak ngomong aja. Karena Bapak mau ngomong apa-apa aja nggak bakalan ada yang ngikutin. Tapi kalau Habibnya Gedabrus saya bantah. Kalau Bapak mau ngomong apa aja nggak perlu saya tanggapin. Kalau Habib Gedabrus saya bantah karena menyesatkan umat nanti. Enggak, dari dulu juga Habib juga banyak, nggak ada yang menyesatkan kan. Ya nggak apa-apa, lo gue enak aja. Nah, saya juga malah ikut Habib Gedabrus itu loh bang, malah ikut selawatan. Yus monggo di. Dikenalin sama Allah juga. Wih, dikenalin sama Allah, keren. Dikenalin sama Allah. Nyebut sama Allah juga. Oh, dikenalin itu coba Kang pengen tahu ya. Anda berdebat. Saya nggak berani berdebat sama Abang. Bagaimana cara Habib memperkenalkan Abang kepada Allah? Itu bagaimana? Cara Habib memperkenalkan Anda kepada Allah? Allahumma sholli ala Muhammad gitu kan. Ayo, daripada kayak Abang ini cuma kayak ngomongin orang aja pusing aku. Gimana caranya biar nggak semeran di TikTokku itu gimana? Akunnya Abang. Pusing aku. Tinggal di blok, Ada Pak. ya? Iya, di blok aja, Pak. Iya. Soalnya saya tuh pusing banget Bang. Iya.
Kalau pusing ya jangan nyimak malah naik katanya pusing. Ya terus-terusan no. Terus-terusan nongol baik. Ya itu bukan salah saya Ngerokok kan. malah- Diblokir, ngerokok nggak diblokir. enak. Pusing banget tau. Itu udah ruwet-ruwet malah ditambahin ruwet-ruwet kayak gini. Udahlah santai aja, waktunya ngerokok-ngerokok, ngopi-ngopi. Ya santai lah Pak, masa saya bentak bapak-bapak. Yang nggak bakaran lah kecuali Kelon ya Habib mah. kelon, waktunya kelon. Kalau Habib gedabrus kayak bapak tadi saya bentak-bentak. Karena kalau Habib bikin orang rusak. Kalau bapak mah mau mabok mau apa kagak urus saya. Habib ngapain sih ngedabrus? Ya Ngedabrus sudah bapak ya. apa? Kan bapak sudah keluarin unek-unek. Ya saya ada yang lain naik ya. Nggak tega saya yang ngeje. Nggak tega. Blok ya gitu. Iya di blok aja bapak. Tak tega saya yang ngejawab pertanyaan bapaknya. Nah, pusing aku. Iya sama saya lebih pusing lihat wajah bapak itu. Jadi dimaklum ya, karena di mulhat wala tumari jahilan fatat apa. Beliau itu bisa dibilang korban ya. Jadi nggak boleh kita bentak-bentak. Kasihan dia udah jadi korban kedunguan oleh si oknum Habib. Aduh, ayo, siap memang. Halo. Oh ya ada Kiai Jaja. Iya Kang Zeni. Ntar aku on cam kejap. Harus di sini harus on cam. Halo, assalamualaikum Kang. Bang Mahesa ya? Santai Pak, santai. Iya. Ada apa Kang Zeni? Enggak, aku setuju sih sebenarnya sama Bang. Ya udah kalau setuju nanti dulu Kang Zeni ya. Silakan Kang Deden dulu. Baik Kang Deden ini mentul. Enggak, itu si Deden itu Kang. Ada apa Kang Zeni? Singkat aja. Kemute itu Kang, kemute itu sampean, kemute. Sorry, maaf. Ya. Ini atau abang yang aku manggilnya. Jadi sebenarnya sih aku setuju dengan abang. Sebab ini jadikan satu pelajaran buat orang-orang yang udah jalurnya udah menceng gitu. Sekarang udah banyak yang mengataskan nama agama tapi lari dari jalurnya. Ataupun Habib-Habib udah lari dari jalurnya. Salah satunya tadi contoh Habibnya tadi yang di bawah itu tadi yang barusan turun tadi. Nah, gitu. Ya wes Kang Zeni nanti ya diterusin. Saya memaparkan dulu. Tapi masa sih yang tadi statementnya dijawabin? Jadi beliau tadi si bapak yang tadi ya korban, anggaplah ya korban doktrin oknum Habib ya, mengarahkan kita untuk pelaku pemabok katanya. Kalau mau dikritik pemabok, bapak justru ngeritik pemabok tuh nggak boleh. Jadi kalau ada pemabok didatengin, diajak berhenti, diajak ibadah, bukan dikritik kalau pelaku mabok. Berbeda dengan pelaku orang ngajakin mabok. Jadi ngadain pesta, ngumpulin rakyat. Nah itu mau boleh dikritik, boleh ditentang. Tapi kalau sekedar pelaku mabok, justru nggak boleh dikritik. Kemudian ya udah tai begitu katanya. Kan udah tai begitu ya, setidaknya terima kasih Bapak ya. Bapak sudah mengakui yang dabrus itu anggaplah tai kan. Itu bukan kata-kata saya ya. Kan tai itu sudah begitu katanya tai. Ya kok pasti dikritik. Jadi buat si Bapak tadi saya ucapkan terima kasih karena sudah mengkiaskan dengan tai ya terhadap poin yang saya kritisi itu. Artinya jangan mengkritisi tai kan ya. Jadi kesimpulannya yang saya kritisi itu tai levelnya gitu. Bukan versi saya ya. Saya hanya membalikan kata-kata si Bapak tadi. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini juga bahwa ketika sebuah penyimpangan itu bersifat personal, maka kita kayak tadi mabok, kita tidak boleh mengkritik. Berbuat zina tidak boleh kita mengkritik, kita ingatkan. Tapi kalau kebohongan, kebodohan disampaikan di publik dalam bentuk ajaran, jadi mengajarkan, nah itu harus dikritik. Gitu ya, itu harus dikritik. Karena bukan tentang dirinya, tapi dia mengajarkan kebohongan, mengajarkan kebodohan kepada umat. Itu boleh dikritik, Bapak. Gitu. Justru setuju, salah kalau masih ada tuh pemabok tuh kalau mau dikritik. Justru pemabok tidak boleh dikritik. Yang boleh adalah dinasehatin. Kalau pemabok. Misal, sampean punya teman, doyan mabok, kitanya tahu, terus kita diomongin dikritik di publik. Justru itu riba baru.
Tapi kalau sebuah kebohongan publik dari siapapun keluarnya dalam bentuk ajaran, nah itu boleh dikritik. Ya. Ini banyak orang yang kadang mengutip kalam yang tepat, tapi kalamnya benar, tapi menetapkan di persoalan yang tidak sesuai. Banyak. Ya ini akibat Muhibbin polos ya. Muhibbin polos. Saya menganggap Muhibbin polos ini adalah korban daripada doktrin. Gitu. Paham Kang Zeni? Saya sedikit lah. Jadi kayak kata-kata misalnya, udah urus aja diri masing-masing, jangan ngurusin orang lain. Kalimat itu tepat dalam satu masalah, dalam beberapa masalah. Tapi kalau semua masalah digituin, nggak benar jadinya. Contoh, kalau si bapak yang tadi naik, misalnya anak perempuannya diperkosa. Misalnya, anak perempuannya diperkosa di depan saya. Apa saya diemin aja? Udahlah, urus aja masing-masing. Jadi ada konteksnya di mana kita harus bertindak untuk mencegah sesuatu. Jadi kalimatnya memang tidak salah, urus saja masing-masing. Dalam konteks style, urusan foro, wes. Ini bablas. Begitu aja, Bang Ya, Mahesa. Kang Zeni, sama-sama. Lain waktu kita join lagi, oke? Ya, siap. Semangat Yuk. terus, Bang. Zain Abidin. Giliran begini ngomong-ngomong tabayun, sebenarnya ngerti nggak duduk persoalannya ini. Tapi ya saudara, mohon maaf saya tidak tertarik menanggapi komentator satu persatu. Silakan naik dan tunjukkan wajahmu. Jangan kayak si tadi ya, si Habib tadi ya yang aku dari luar batang. Bikin rusuh, membahas buit-buit saya. Kan setan ini, barulah selesai ocehannya si Bahar bin Smith, ini nongol lagi si Habib. Setan dasarnya, keluar setan. Artinya setan itu sifat ngompor-ngompor ini itu ya. Masih obrolannya masih terkait khorikul adat saja sampai bawa-bawa puit-puit saya, yopo. Baru selesai si Bahar bin Smith dan nongol lagi. Mesti ya harus dibikin ribut melulu ini. Ya Allah ya Rabbi. Apa bedanya kitanya dengan oknum Habib menuntut orang lain sopan ke kita? Tuh, giliran begini kita juga nuntut orang sopan, jaga akhlak. Ya, maesanya siapa? Maesanya siapa? Orang harus sopan. Nggak apa-apa, sopan juga, nggak apa-apa. Cuma ya kalau cuma cerita dong yang begitu ngapain gitu. Maksudnya di sini tuh nggak basa-basi. Di sini itu hanya boleh bertanya atau berdebat. Boleh bertanya. Nggak perlu. Ya sekarang gini, jaga akhlak, jaga adab. Ketika berdialektika kita nuntut lawan bicara kita sopan. Ya, terus apa bedanya Anda dengan Muhibbin? Jadi ini tentang peraturan bahwa di room saya tidak ada basa-basi, kita hanya boleh bertanya atau membantah. Boleh. Nggak apa-apa, Mang. Saya bukan pengemis adab. Yang penting sama Habib jaga adab ya. Kalau nggak jaga adab sama Habib nanti kualat. Lanjutkan perjuanganmu, siap Kiai Jaja. Yang penting sama Habib jaga adab. Kalau nggak jaga adab nanti kualat. Nanti tidak dikasih minum dari telaga Rasulullah SAW. Kalau sama Habib jaga adab ya, nanti kualat. Waduh, kena peringatan. Lanjutkan. Biar Robito juga tahu. Kalau enggak, saya nggak bawa Robito. Pokoknya saya bermasalah dengan satu orang, ya satu orang saya kejar. Nggak bawa orang lain. Tidak dewasa kalau kita bermasalah dengan satu Habib, buyut-buyutnya dibawa. Apa bedanya dengan Habib yang tadi? Nah, kita tidak menyebutkan nama karena tidak tahu doang namanya itu. Ya, saya tuh kalau nanggapin statement ceramah, ceplak-ceplak aja saya sebut nama.
Karena saya ingin ngasih tahu bahwa saya hanya menolak statement dongeng si Bulan gitu. Gitu loh ya. Mukibin boleh naik kalau yang sedikit alim lah ya, boleh diskusi boleh. Yang ndak alim-alim jangan lah, bikin becek, bikin emosi. Sedikit paham ada Jamal ini saudara, ada paham? Iya, ada Kiai Jaja. Paham tak ada Jamali? Kiai Jaja naik, Kiai Jaja. Kiai Jaja naik, Kiai Jaja. Jadi permasalahannya itu kawan-kawan ya, bahwa ucapan Habib Abdullah Bil Faqih disebut khoriqul adat oleh Habib Hasan. Saya sebut itu bukan khoriqul adat. Dabrs. Assalamualaikum Kiai Gede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si mau dari tadi. Udah nyimak belum nih Kiai? Udah ada tadi. Ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul ada. Itu yang namanya fikih dari A sampai Z. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 5. Tapi nggak tahu kitabnya apa itu yang sudah dibuat. Iya ya. Setahu saya khariqul adat itu keluar ketika diperlukan. Itu mah cuma dongeng pengakuan. Jadi Habib Abdullah tuh ngomong, Hasan kamu nggak pantas jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya itu Imam Syafi'i. Lah masa dongeng doang, pengakuan doang disebut khariqul adat? Di mana khariqul adatnya? Ya udah saya aja yang ganti yang ngomong. Iya. Yang pantas jadi murid Mahesa Al-Bantani itu bukannya si Sukro, si Ma'ruf, si Nana, belum pantas. Yang pantas jadi murid saya Mahesa Al-Bantani itu kelasnya Bahar bin Smith. Masa pengakuan begitu? Nanti penjenengan Kiai, itu khariqul adat tidak.